Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fi din wa qadafillah wa jamaah sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di mana dalam kitab Bulughul Maram ini dibahas tentang masalah hukum berkenaan tentang cara bersuci, berkenaan dengan masalah sholat yang kita temukan sehari-hari, ya, sampai pada pembahasan puasa, zakat dan haji, bahkan dalam pembahasan fikih yang lainnya secara umum. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, ya, tentang masalah sholat tatawwu atau sholat sunnah. Jadi mana ini kelanjutan kita dari pembahasan kitab sholat. Sebelumnya kita telah kaji sifat sholat Nabi SAW, lalu beranjak pada pembahasan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dan kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan sholat tatawwu. Kita telah menginjak pada hadis 17, ya, pada bab sholat tatawwu ini, sholat sunnah ini. Kali ini kita masih membahas tentang masalah sholat malam, kelanjutan dari pembahasan kemarin. Ya, kalau kesempatan sebelumnya, hadis yang terakhir yang kita bahas itu tentang perintah untuk tidur atau berbaring selepas sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Di situ dijelaskan bahwa untuk sholat sunnah fajar bagi yang melaksanakan sholat malam, ya, dia melaksanakan sholat malam itu lama, boleh jadi setengah jam, boleh jadi 1 jam, boleh jadi 2 jam. Lantas ketika dia melaksanakan sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, diperintahkan untuk berbaring selepas melaksanakan sholat tersebut. Namun sekali lagi, kesimpulan yang lebih tepat dalam masalah ini kaitan dengan orang yang melaksanakan sholat malam. Berarti kalau dia tidak melaksanakan sholat malam, langsung bangun subuh, maka tidak diperintahkan selepas melaksanakan sholat sunnah fajar untuk berbaring seperti ini. Kali ini kita lihat bagaimanakah pengerjaan sholat lail atau sholat malam. Di sini sebutkan dalam hadis nomor 17 dan 18 atau 366 dan 367. Disebutkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Sholatul laili mathna mathna." Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian disebutkan fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jika khawatir masuk subuh, jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, dia sedang sholat malam, lalu khawatir nanti sebentar lagi, mungkin 5 menit lagi, 10 menit lagi masuk subuh, maka hendaklah dia melaksanakan witir 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla. Itu sebagai witir dari sholat malam yang telah dia lakukan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walil khamsah, dan juga dikeluarkan oleh yang 5, yaitu 4
kitab Sunan dan ditambahkan dengan Imam Ahmad oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i ditambahkan dengan Imam Ahmad. Dan hadis ini washahahu Ibnu Hibban, disahihkan pula hadisnya oleh Ibnu Hibban. Dikatakan salatul laili masna masna. Ya, salatul laili wan nahari masna masna. Salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan juga salat sunnah yang dikerjakan di siang hari dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun di sini diberi catatan oleh Ibnu Hajar, wa qala an-Nasa'i hadza khata'un. Imam Nasa'i itu mengatakan hadis ini khata', hadis ini keliru. Kita lihat hadis yang pertama terlebih dahulu yang tadi disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan sholatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faedah yang bisa kita ambil dari lafaz ini, karena perlu dipahami hadis ini dalam konteks pertanyaan. Jadi seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah mengerjakan sholat malam. Kemudian Nabi SAW ketika itu menjawab, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini menunjukkan faedah yang bisa kita ambil yang pertama, sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ini menunjukkan sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Karena ini dalam konteks pertanyaan. Seandainya ada batasan sholat malam, maka Nabi SAW tidak berhenti di situ. Nabi tidak mengatakan sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Harusnya kalau ini ada batasan, kamu tidak boleh nambah lebih daripada 11 rakaat. Nabi diamkan. Ini menunjukkan sholat malam tidak dibatasi, pokoknya dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai dia mampu. Mau itu lebih daripada 11 rakaat, itu dibolehkan. Jadi sampai 20 rakaat pun dibolehkan, bahkan sampai 40 rakaat pun dibolehkan. Tekstual hadis menunjukkan demikian. Alasannya apa tadi? Karena seandainya ini ada batasan, tentu Nabi SAW akan menyebutkan batasannya, tidak berhenti sampai di situ. Ya, harusnya Nabi SAW melanjutkan. Ini dibatasi, tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Situ ada sholat malamnya misalnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, harusnya dibatasi. Maka di sini menunjukkan pendapat yang lebih tepat tentang jumlah rakaat sholat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Berarti kalau ada yang bertanya bolehkah mengerjakan dengan 20 atau 23 rakaat, jawabannya boleh. Atau ada yang bertanya misalnya lebih daripada itu, bahkan diceritakan oleh anak dari Imam Ahmad yang bernama Abdullah. Imam Ahmad itu pernah melaksanakan sholat malam 40 rakaat. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan witir. Itu belum termasuk witir. Nah, ini menunjukkan pemahaman yang benar dalam masalah ini. Sholat malam termasuk kalau kita bahas sholat tarawih, atau istilah kita lagi dengan sholat tahajud, itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Jadi yang harus dipahami, sholat lail, sholat malam itu adalah sholat sunnah mutlak. Ini berbeda nantinya yang kita bahas tentang sholat witir. Kalau sholat witir itu sholat muayyan. Jadi perbedaan antara sholat lail, sholat malam dengan sholat witir. Kalau sholat malam jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Namun kalau sholat witir jumlah rakaatnya tertentu, yaitu dengan rakaat-rakaat yang ganjil. Ya, jadi berbeda. Namun dari sisi waktu, sholat witir itu termasuk sholat malam. Sholat witir itu termasuk sholat malam. Jadi kalau ada yang mengerjakan sholat witir, berarti dia sudah mengerjakan sholat malam. Namun kalau diistilahkan lagi, satu istilah lagi, kita kenal dengan sholat tahajud.
Kalau disebut sholat tahajud, itu artinya sholat yang dikerjakan setelah kita bangun tidur di malam hari. Karena tahajud itu artinya bangun tidur. Ya, sekali lagi tahajud itu artinya bangun tidur. Maka 3 istilah dibedakan. Sholat lail itu sholat secara mutlak. Ada yang kerjakan witirnya sebelum tidur, ada yang dikerjakan setelah tidur. Saat di malam hari dia itu bangun disebut juga sholat malam. Namun jumlah rakaatnya tidak dibatasi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Istilah yang kedua sholat tahajud. Disebut sholat tahajud kalau orang itu sudah bangun tidur. Kalau dia itu tidak tidur di malam hari lakukan sholat, ya masuk istilah sholat lail, sholat malam. Kalau dia tidak tidur sepanjang malam, ya misalnya dia adalah seorang penjaga keamanan, satpam atau jaga pos kamling, ya bisanya itu tidak tidur, tapi dia ingin mengerjakan sholat malam, maka itu tidak diistilahkan tahajud, namun diistilahkan dengan sholatul lail, sholat malam. Masuk pahala orang yang mengerjakan sholat malam. Nanti akan kita singgung tentang pahala atau keutamaan sholat lail di sini dibandingkan sholat yang dikerjakan di siang hari. Kemudian ada istilah yang ketiga, sholat witir. Ya, sholat witir ini dengan jumlah rakaat tertentu, muayyan, tertentu. Yaitu rakaat yang ditetapkan, rakaat yang ganjil. Itu boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Nanti akan disinggung juga tentang masalah sholat witir ini. Intinya kalau kita kembali ke masalah sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang kedua. Sholat malam termasuk sholat tarawih lebih baik dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa seperti ini dinyatakan lebih baik? Yang pertama dipahami dari teks hadis tadi, dikatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi tidak katakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, namun dikatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pemahaman yang kedua ini disebutkan oleh para ulama agar tidak mirip dengan sholat wajib. Sholat wajib itu ada yang dilakukan 4 rakaat sekaligus. Ya, sholat wajib seperti itu, ditengahi dengan ada tasyahud awal. Agar tidak mirip dengan sholat wajib, yang lebih bagus sholat malam itu dilakukan 2 rakaat salam. Adapun kalau kita pahami hadis dari Aisyah, di mana Aisyah itu ditanya bagaimanakah sholat malam Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Maka kala itu Aisyah itu menjawab, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Nabi SAW itu tidak pernah sholat malam di bulan Ramadan ataupun sholat malam di bulan lainnya lebih daripada 11 rakaat. Lalu Aisyah mengatakan, yusolli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Beliau kerjakan sholat malam itu 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Wa yusolli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Dan beliau itu laksanakan 4 rakaat lagi, maka jangan tanyakan tentang bagusnya dan lama sholatnya. Lalu dikatakan oleh Aisyah, wa yusolli salasan. Setelah lakukan 4, kemudian beliau melakukan 3 rakaat setelah itu. Maka hadis ini diistilahkan oleh para ulama, hadis ini ditakyid, yaitu hadis yang katakan 4 ini dijelaskan dengan hadis tadi yang kita bahas, ya, yang dijelaskan dengan hadis tadi yang kita bahas, yaitu bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat yang dimaksudkan tadi tetap dikerjakan 2-2. Ya, tetap dikerjakan 2-2. Terus penyebutan 4 ini apa faedahnya? Penyebutan 4 di sini dikatakan oleh para ulama
4 ini ketika laksanakan 4 ada duduk istirahat yang lebih lama. Tapi pengerjaannya tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa bisa ditafsirkan seperti itu pula? Karena apa yang dijelaskan oleh Aisyah ini dari fi'il, yaitu dari praktek Nabi SAW. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar itu dari qaul, dari perkataan Nabi SAW. Maka apa yang beliau praktekkan itu dijelaskan dengan perkataan. Apa yang beliau praktekkan itu dijelaskan dengan perkataan. Perkataan katakan 2 rakaat. Maka prakteknya nanti yang sebenarnya itu kalau dilihat 4 itu dikatakan dengan 2, maka yang 2 ini maksudnya 4 tadi dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sehingga tidak jadi bertolak belakang. Terus penyebutan 4 tadi apa faedahnya? Penyebutan 4 di sini karena setiap 4 rakaat beliau lebih duduk istirahat yang lama ketika itu. Lalu lakukan 4 lagi duduk istirahat yang lama. Namun 4 tadi dilakukan dengan 2. Baru Nabi SAW untuk melakukan 3. Adapun pemahaman Aisyah tadi mengatakan Nabi SAW tidak menambah lebih daripada 11 rakaat. Yang pertama kita perlu pahami itulah fiil atau praktek Nabi SAW. Namun praktek ini tidaklah beliau itu melarang orang yang mengerjakan lebih daripada 11 rakaat. Ya, beliau tidak melarang. Beliau praktekkan seperti itu. Namun tidak ada larangan sama sekali dari Nabi SAW. Ini kan perkataan Aisyah. Aisyah melihat bagaimana praktek Nabi. Namun Nabi SAW tidak pernah mengatakan, kamu jangan lebih daripada 11 rakaat. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Ini cuma praktek dari Nabi SAW. Tapi beliau tidak pernah melarang orang yang kerjakan lebih daripada 11 rakaat. Sehingga kita kembali ke hadis yang sifatnya umum tadi. Nabi katakan tentang sholat malam, sholatul laili, masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka yang lebih tepat tetap sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Namun yang dikecualikan di sini faedah yang ketiga, yang dikecualikan dari hadis ini untuk sholat witir. Sholat witir tidak memenuhi syarat harus dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena dalam sholat witir itu ada rakaat yang ganjil. Maka prakteknya kalau untuk sholat witir ya, prakteknya kalau Nabi SAW suruh perintahkan 3, maka dikerjakan 3 rakaat sekaligus. Kalau diperintahkan 5, maka dilakukan 5 rakaat sekaligus. Kalau diperintahkan 7, maka dilakukan 7 rakaat sekaligus. Namun dalam prakteknya nanti Nabi SAW membedakannya cuma untuk yang 7 atau 9 rakaat itu beliau pada rakaat yang sebelum terakhir beliau lakukan tasyahud awal. Ya, baru setelah itu pada rakaat yang terakhir yang 7 atau 9 baru beliau itu melakukan tasyahud akhir. Tapi tetap disambung. Kemudian kalau ada yang bertanya, misalnya kita di malam hari waktunya sudah mepet, tidak bisa melakukan seperti yang Nabi SAW tadi praktekkan berapa? Yang Nabi SAW praktekkan berapa? 11 ya. Hanya punya waktu mungkin 10 menit. Pilihan kita itu bagaimana? Apakah kita lakukan langsung witir, ataukah kita lakukan 2 rakaat dulu, 2 rakaat yang ringan, baru setelah itu witir. Bisa jadi 1 rakaat, bisa jadi 3 rakaat. Maka pilihan yang bagus sebelum witir itu lakukan 2 rakaat lebih dahulu. Jadi ada sholatul lail yang dia laksanakan, baru dia tutup dengan sholat witir. Karena ada perintah tutuplah sholat malam itu dengan sholat witir. Berarti ada sholat malam dulu. Jadi secara mutlak tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti lakukan 2 dulu. Baru setelah itu kita tutup dengan witir yang jadi penutup sholat malam. Tergantung tadi. Kalau waktunya cukup ya 2 rakaat sholat tahajud atau sholat lail, baru tutup 1 rakaat witir. Atau 2 rakaat sholat tahajud, 3 rakaat witir. Tergantung waktunya ya, jika mepet ketika itu seperti apa.
Lalu dalam lafaz yang berikutnya disebutkan, dikatakan di sini bahwasanya fa idza khasyiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan. Jika khawatir masuk subuh maka kerjakanlah salat malam itu 1 rakaat. Berarti faedah yang berikutnya, faedah yang keempat, salat witir itu termasuk salat malam. Ya, salat witir itu termasuk salat malam. Jadi orang yang kerjakan misalnya pas bangun tidur langsung dia kerjakan sholat witir 1 rakaat, berarti dia sudah mengerjakan sholat malam. Dan faedah yang berikutnya lagi, sholat witir minimalnya 1 rakaat. Jadi boleh kita kerjakan dengan 1 rakaat seperti ini, apalagi kalau waktunya mepet. Ya, apalagi waktunya mepet seperti ini, mau masuk subuh 5 menit lagi subuh, misalnya bisa cuma 1 rakaat. Maka lakukanlah sholat witir cuma dengan 1 rakaat yang dia mampu seperti itu. Karena kalau sudah masuk subuh tidak ada lagi sholat witir. Karena sudah masuk subuh tidak ada lagi sholat witir, sudah berakhirlah sholat witir. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat yang 5 tadi 4 kitab sunan dan musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya sholatul laili wan nahar masna. Salat malam dan salat yang sunnah yang dikerjakan di malam hari dan salat sunnah yang dikerjakan di siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu hadis ini dikatakan, di sini ada 2 penilaian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ibnu Hibban, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Namun menurut Imam An-Nasa'i mengatakan bahwasanya hadis ini khata', keliru. Walau pendapat yang lebih tepat, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sehingga pemahaman yang tepat dalam masalah ini kalau sholat malam tadi kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, pas dengan hadis Ibnu Umar. Namun untuk sholat yang di siang hari, ya, sholat yang di siang hari tidak pas nanti dengan hadisnya karena lanjutan dari hadis tadi. Ya, Nabi SAW sebutkan sholat malam, setelah itu menyebutkan sholat witir. Berarti ini untuk sholat yang dikerjakan di malam hari, tidak ada kaitannya dengan sholat yang dikerjakan di siang hari. Maka sampai para ulama menilai keliru seperti itu. Nah intinya untuk sholat yang dikerjakan di siang hari, sholat sunnah, sholat duha, ada sholat isyraq di situ, ya, atau tadi sholat qobliyah zuhur, ya, ada 4 rakaat sholat qobliyah zuhur, pernah kita singgung ketika bahas sholat sunnah rawatib. Maka bagaimanakah cara pengerjaannya? Tetap di sini, kalau kita melihat, kita menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif, orang mengerjakan 4 rakaat sekaligus boleh. Namun yang lebih tepat, kita bawa ini, kita misalkan juga dengan sholat malam. Jadi para ulama walaupun mendoifkan hadis tersebut, namun mereka memisalkan dengan sholat malam. Jadi bagusnya untuk sholat duha, sholat sunnah yang lainnya yang dikerjakan di siang hari, tetap dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sekali lagi faedah yang berikutnya, berarti sholat yang dikerjakan di siang hari, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari, itu tetap lebih bagus dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti kita pahami juga sholat sunnah qobliyah zuhur yang kita pernah bahas ada 4 rakaat. Kita pahami pula yang dimaksud itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan manfaat yang lainnya kalau kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, agar tidak mirip dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu langsung 4 rakaat, walaupun situ ada tasyahud awal. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu membicarakan tentang keutamaan sholat malam. Itu hadis dari Abu Hurairah. Satu faedah lagi yang kita bisa ambil di sini, bahwasanya sholat malam
atau sholat witir berakhir ketika waktu subuh. Artinya pas waktu subuh masuk, maka sholat malam berakhir. Karena tadi disebutkan dalam hadis fa iza khasya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan. Jika khawatir masuk subuh maka salatlah 1 rakaat. Kemudian tentang faedah salat malam disebutkan dalam hadis yang berikutnya, hadis nomor 19 atau hadis nomor 368. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail." Sebaik-baik salat setelah salat fardu itu adalah salat malam. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis ini akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan amalan itu bertingkat-tingkat. Ada amalan yang lebih utama, ada amalan yang biasa, ada amalan yang di bawahnya lagi. Jadi kita bisa prioritas memilih mana amalan yang lebih utama. Mungkin kalau ada yang punya waktu sempit di siang hari, namun di malam hari dia punya waktu lebih longgar, maka karena dikatakan sholat di malam hari itu lebih afdol, ya, setelah sholat wajib, maka dia lebih memilih sibukkan waktu malam itu dengan ibadah. Jadi bertingkat-tingkat nih amalannya. Amalan yang di malam hari itu lebih utama daripada yang di siang hari. Jadi amalan itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level, tidak dalam satu tingkatan. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan sholat lail, sholat malam lebih utama daripada sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari. Berarti kalau kita ingin bandingkan mana yang lebih utama, sholat duha ataukah sholat tahajud? Yang lebih utama sholat tahajud. Karena di sini Nabi SAW katakan ini lebih utama setelah sholat wajib. Jadi kalau orang mau memilih, wah saya sibukkan waktu di malam hari dengan ibadah ataukah di siang hari saya sibukkan dengan sholat duha, lebih bagus di malam hari. Di antara faedahnya pula, kenapa di malam hari itu lebih utama daripada di siang hari? Di malam hari itu lebih sunyi, lebih sendiri. Dari sisi terlihatnya amalan, banyak orang yang tidak tahu. Jadi amalannya lebih tersembunyi daripada yang dilakukan di siang hari. Kalau orang sholat duha datang ke masjid, orang-orang lihat. Amalannya jadi tidak tersembunyi. Namun kalau di malam hari dia cuma lakukan di rumah. Orang-orang nggak tahu kalau dia bangun tidur. Padahal yang lain sedang tidur lelap. Jadi amalannya lebih terjaga daripada riya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk sholat malam itu supaya melatih diri kita supaya tidak terjerumus dalam riya, cari pujian. Karena itu lebih dilatih di malam hari. Gak mungkin ada yang mau cari-cari pujian, gak mungkin. Ya, itu lebih kecil riyaknya daripada lakukan di siang hari. Di siang hari banyak yang sudah sibuk dengan aktivitas. Di rumah banyak kesibukan. Orang tahu kita sholat duha. Ya, datang ke kampus, sholat di masjid, orang-orang juga pada lihat kita sholat duha. Lebih terjaga dari riya itu di malam hari. Kalau di siang hari ada cenderung untuk riya. Wah ini jangan-jangan ada niatan yang keliru. Saya biasa seperti ini, datang ke masjid orang-orang biar tahu saya itu sholat duha. Namun untuk sholat malam tidak. Dia bangun atas kesadaran sendiri atau dia bunyikan alarmnya itu sendiri untuk tujuannya untuk melaksanakan sholat malam. Jadi inilah satu keistimewaan sholat malam itu lebih utama daripada sholat yang dikerjakan di siang hari. Dan berikut bisa dicatat beberapa alasan kenapa sholat malam itu lebih utama setelah sholat fardu. Ya, kenapa sholat malam itu lebih utama
setelah sholat fardu, atau ini lebih utama daripada sholat yang sunnah yang dikerjakan di siang hari. Yang pertama, karena ketika itu hati dalam keadaan tidak sibuk, lisan juga tidak sibuk, pikirannya belum macam-macam. Beda kalau dia berada di siang hari, di pagi hari, pikirannya sudah macam-macam. Ya, mahasiswa pikir urusan di kampus, pikir tugas-tugas. Namun kalau di malam hari, kesadarannya dia baru bangun tidur, ya sudah, belum ada pikiran macam-macam, belum memulai aktivitas. Sehingga karena hatinya itu belum sibuk, itu lebih bagus. Ya, hatinya itu belum sibuk, itu lebih bagus. Kemudian faedah yang kedua, ya, kenapa sholat malam itu lebih utama setelah sholat wajib, atau ini lebih utama daripada sholat yang dikerjakan di siang hari? Yang kedua yang tadi saya sebutkan, lebih menjaga diri dari riya, cari pujian, atau menjaga ikhlas. Ini lebih menjaga ikhlas. Kemudian faedah yang ketiga, sholat malam lebih mudah khusyuk. Karena hatinya kan tidak penuh kesibukan kan. Untuk konsentrasi, bermunajat itu lebih mudah. Meminta doa, memanjatkan doa ketika itu lebih mudah. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat malam juga karena di malam hari Allah turun ke langit dunia. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa. Karena di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa. Ditambah lagi tadi kan dia dengan khusyuk kan, dia memanjatkan doa dengan khusyuk pula. Beda di siang hari kesibukannya terlalu banyak, mau menjadikan doa juga bingung. Itu kemarin saya minta doa apa bingung, lupa. Namun kalau di malam hari semua pikirannya itu tenang, keadaannya tidak penuh dengan kesibukan, hatinya itu hadir. Saat itu dia semakin mudah untuk memanjatkan doa. Kemudian yang kelima, keutamaan sholat malam karena menjadi kebiasaan orang soleh. Para nabi kebiasaannya itu adalah sholat malam. Nabi SAW apalagi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sholat malam itu sebab masuk surga. Karena Nabi SAW itu mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salam wa ut'imut ta'am wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi katakan, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang yang butuh, ya, dan lakukanlah sholat ketika manusia itu sedang tidur, yaitu di malam hari. Maka ujungnya Nabi SAW itu katakan, tadkhulul jannata bisalam. Maka masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Itu sebab masuk surga. Kemudian faedah yang satu lagi, yang ke-7, yang keutamaan yang ke-7, sholat malam akan membuat seseorang itu semangat di pagi hari dan wajahnya pun berseri.
Ada seorang ulama itu ketika dia melihat muridnya, wajahnya itu begitu berseri di saat dia memandanginya. Maka dia memuji sahabat tersebut dengan dia mengatakan, ya, mangka surat salatuhu bil lail hasuna wajhu bin nahar. Yaitu siapa yang di malam hari itu memperbanyak salat malam, maka di pagi hari dia wajahnya itu akan berseri. Sedangkan tadi akan menunjukkan semangat di pagi hari, karena dalam hadis disebutkan tentang sholat malam, Nabi SAW itu menyebutkan bahwasanya manusia ketika tidur, ya, dia akan memiliki 3 ikatan. Ya, dia akan memiliki 3 ikatan. 3 ikatan ini akan lepas jika orang itu sholat malam. Yang pertama ketika dia itu bangun tidur. Ya, yang pertama dia ketika itu bangun tidur kemudian berzikir, maka lepaslah 1 ikatan. Kemudian yang kedua ketika dia pergi berwudu, bersuci, maka lepaslah ikatan yang kedua. Lalu ketika itu dia melaksanakan sholat malam, maka lepaslah 3 ikatan. Jadi langkah pertama apa tadi? Berzikir. Itu ketika bangun tidur baca doa setelah bangun tidur. Kemudian setelah itu ya pergi berwudu. Hilang ikatan yang kedua. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat malam, maka hilang ikatan yang ketiga. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, maka di pagi harinya nanti kalau dia melakukan sholat malam seperti itu, dia akan kelihatan nasyiton wa tibun nafsi. Dia akan terlihat semangat dan hatinya pun baik. Artinya dia dalam keadaan sehat. Namun Nabi SAW katakan, wa illa, jika dia tidak melakukan demikian, artinya tidak bangun sholat malam, maka dia akan terlihat keselan dan hatinya pun dalam keadaan jelek. Keadaan dirinya juga jelek, tidak sehat seperti biasanya. Maka ini menunjukkan keutamaan sholat malam itu bisa membuat orang semangat di pagi hari, dan juga bisa membuat wajahnya begitu berseri di pagi harinya. Kemudian satu hadis lagi yang kita lihat, yaitu tentang hukum sholat witir. Nanti pembahasan lengkapnya nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Namun kita bacakan satu hadis tentang masalah sholat witir di sini. Disebutkan dalam hadis nomor 20 atau 369 dari kitab Bulughul Maram dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Salat witir itu menjadi kelaziman bagi setiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Oleh karena itu siapa yang menginginkan salat witir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Dan barang siapa yang menginginkan witir dengan 3 rakaat, maka lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang ingin melaksanakan salat witir dengan 1 rakaat, maka hendaklah dia lakukan. Hadis ini rawahul arba'ah illa Tirmizi. Ini dikeluarkan oleh yang keempat, yaitu penulis kitab Sunan, kecuali Imam Tirmizi. Berarti yang meriwayatkannya adalah Sunan An-Nasa'i, ya, kemudian Ibnu Majah dan Abu Daud. Kemudian di sini disesuaikan oleh Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i waqfahu. Dan Imam Nasa'i itu mengatakan hadis ini cuma hadis mauquf, cuma perkataan sahabat saja, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Maka di sini menunjukkan tentang jumlah rakaat salat witir. Jumlah rakaat salat witir bisa dilakukan 5 rakaat. Tadi saya katakan lakukan sekaligus. 5 rakaat ya lakukan 5 rakaat sekaligus. Atau bisa turun jadi 3 rakaat, artinya kita lakukan 3 rakaat sekaligus. Atau kalau tidak, kita memilih 1 rakaat. Untuk yang 3 rakaat ini ada 2 cara melakukannya. Untuk sholat witir yang 3 rakaat itu ada 2 cara melakukannya. Yang pertama, melakukannya dengan 3 rakaat langsung salam. Melakukannya dengan 3 rakaat langsung salam. Yang kedua, mengerjakannya dengan 2 rakaat salam, kemudian ditambahkan lagi dengan 1 rakaat salam. Yang tidak boleh 3 rakaat ada tasyahud awal di tengah. Kenapa tidak boleh? Karena nanti mirip dengan sholat maghrib. Sholat wajib dan sholat sunnah itu harus berbeda.
Maka kadang Nabi SAW itu membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib. Itu misalnya diceritakan dalam hadis tentang sholat Jumat. Sholat Jumat 2 rakaat. Ketika itu Nabi SAW katakan kalau ada yang melaksanakan sholat sunnah maka hendaklah dia pindah tempat atau memisahnya dengan berbicara. Yaitu baca zikir dulu baru melaksanakan sholat sunnah. Ada perbedaan, ada yang membedakannya. Atau pindah tempat. Ya, jadi setelah sholat wajib pindah tempat. Ini berlaku juga untuk sholat wajib dan sholat rawatib. Ya, untuk misalnya kalau kita kerjakan sholat ba'diyah isya, maka yang bagus kita lakukan sholat isya di sini misalnya. Maka kalau mau melakukan sholat ba'diyah isya, zikir lebih dahulu. Zikir lebih dahulu, rampung selesai, baru setelah itu kerjakan sholat sunnah di situ. Karena sudah ada perbedaan, sudah ada yang membedakannya atau ada yang memisahkannya. Atau kalau ingin menyambung langsung, kita lakukan sholat wajib, mau langsung sholat sunnah rawatib, ya karena mungkin buru-buru, ya ketika itu pindah tempat ke kanan atau ke kiri, itu yang disunahkan. Apa tujuannya? Di sini antara tujuan yang dikatakan oleh para ulama supaya bisa membedakan mana sholat wajib dan mana sholat sunnah. Kalau dia langsung ketika kerjakan sholat isya di situ misalnya, langsung ba'diyah isya kerjakan lagi di situ. Orang kira ini rakaat tambahan atau ada rakaat yang salah yang dia lakukan. Namun kalau dia pisah dengan zikir atau dia pindah tempat maka akan jelas, oh yang dia lakukan saat ini sholat sunnah. Sholat wajib tadi sudah dia lakukan karena ada yang jadi pemisah ketika itu. Ya, ada pun penjelasan lengkapnya tentang hukum sholat witir, insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Ya. Kalau sholat witir setelah sholat isya dibolehkan. Ketakut tidak bangun malam. Jadi sholat witir bisa dilakukan dengan 2 cara, bisa sebelum tidur atau bisa setelah bangun tidur. Kalau sebelum tidur boleh dilakukan langsung setelah sholat isya boleh. Tidak. Ya, nanti akan dijelaskan dalam beberapa hari setelah ini. Dalam satu malam tidak boleh ada 2 kali witir. Kalau ada 2 kali witir jadi genap. Padahal sholat witir tujuannya rakaat yang ganjil. Ada lagi? Ya. Ya. Boleh. Tidak ada masalah. Namun langkah yang paling bagus yang tadi dilakukan setelah bangun berzikir, ucapkan doa bangun tidur. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru setelah itu berwudu, lakukan salat malam. Itu lebih ampuh daripada sekedar minum kopi. Ya, coba dipraktekkan. Ada lagi ya. Salat ringan sebelum salat lain. Salat ringan ini ada ketika sudah bangun tidur. Kenapa ini ada setelah bangun tidur? Ya, karena itu kita butuh pemanasan terlebih dahulu. Mau langsung banyak itu berat, maka ada salat ringan. Kalau sebelum tidur ya, atau setelah kita salat isya langsung lakukan salat pemanasan, baru setelah itu salat tarawih, kurang tepat. Karena pemanasannya tadi sudah dalam salat isya, ngapain pemanasan lagi? Ya, ngapain pemanasan lagi? Tidak itu bukan tujuannya di situ. Namun Allah alam, istiad sebagian orang berpendapat seperti itu. Namun yang lebih tepat, ya pemanasan tadi untuk sholat 2 rakaat yang ringan itu dilakukan setelah bangun tidur, yaitu ketika kita sholat malam. Tidak ada doa khusus ketika sholat itu. Dilakukan seperti sholat sunnah biasa. Ya. Kalau diistilahkan dengan tahajud, tidur dulu. Karena tahajud itu untuk sholat setelah bangun tidur. Jadi sudah dijelaskan. Kalau sholat lail tidak dipersyaratkan itu. Jadi kalau misalnya tadi lakukan sholat ya, yang ditanyakan tadi sholat witirnya sebelum tidur, itu sudah disebut sholat lail. Namun tidak disebut sholat tahajud. Sholat tahajudnya itu kapan? Tidur dulu, bangun jam 2 malam, bangun jam 3, baru itu namanya sholat tahajud. Dia masuk ke sholat lail.
Yang tadi sudah saya singgung, yaitu masuk dalam sholat lail tidak disebut sholat tahajud. Sholat tahajud dipersyaratkan tidur dulu. Sholat lail dapat pahala tadi yang sudah kita sebutkan. Iya. Ba'diyah isya gabung dengan witir tidak bisa, karena witir jumlah rakaat yang berbeda. Ba'diyah isya jumlah rakaat yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian maksud dari sholat witir itu sholat tertentu. Maksud sholat ba'diyah isya juga sholat tertentu, yaitu sholat wajib. Tidak bisa digabungkan. Jadi amalan sunnah itu tidak selamanya bisa digabungkan. Ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Ada lagi? Ya. Apakah 11 ataukah kurang ataukah lebih? Ya itu tadi kembali ke masalah sholat malam. Sholat lail itu sholat yang mutlak, tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Mau kerjakan cuma 2 tok sudah termasuk sholat malam. Mau kerjakan 4 tok sudah masuk sholat malam. Atau dia lebih daripada 11 rakaat yang dilakukan Nabi sudah masuk sholat malam. Dia boleh nambah. Jadi jangan dibatasi sebenarnya. Kalau mau niatan 11 nanti jadi witir. Kalau witir baru dibatasi rakaatnya ada. Namun kalau sholat malam tidak ada batasan rakaat. Ya makanya niatnya paling bagus, niatkan mutlak sholat malam. Ya, tidak dibatasi kan? Taruhlah saya 10 sajalah. Ya, baru setelah itu dia tambah witir. Dia mau lebih daripada ini atau kurang dari yang dia niatkan awal tidak masalah. Karena aslinya sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat. Ya, seperti yang dibahas tadi. Ada lagi? Satu lagi? Ya. Boleh. Bagi yang tidak bangun sholat malam, seperti kebiasaan Abu Hurairah. Abu Hurairah merutinkan sholat witir sebelum tidur. Wasiat dari Nabi. Selama belum azan subuh, sekarang itu azan subuh 4 sekian, 4.20. Selama belum masuk azan subuh jam 4, maka masih boleh sholat malam. Sampai azan subuh ada, berarti sholat malam sudah selesai. Jadi terakhir tadi yang saya sebutkan, batasan sholat witir atau sholat malam sampai waktu subuh masuk. Waktu subuh sudah masuk berarti sudah berakhir. Berarti kalau masih kurang 5 menit subuh ya, atau 10 menit subuh, masih boleh sholat malam. Tinggal dipilih mau lakukan sholat malamnya 2 rakaat, witir 1, atau mungkin langsung witir ketika itu. Tergantung kelonggaran waktu saat itu ya. Waktunya sempit ya berarti dilakukan dengan rakaat yang sedikit pula. Ya. Tidak berdosa. Untuk menutup malam dengan sholat witir tidak wajib. Ya. Namun sebaiknya ditutup dengan sholat witir. Yang 7 atau 9? Yang 135 tidak pakai tasawuf awal. Tidak. Antara 7 atau 9. Ini saya pastikan nanti kalau ketika bahas yang berikutnya ini, hadis yang berikutnya. Tapi antara 7 atau 9. Sebelum, terutama yang 9 itu sebelum rakaat ke-9, berarti rakaat ke-8 tasawuf awal. Baru bangkit lagi untuk tambah rakaat ke-9. Baru kemudian salam. Tapi salamnya cuma 1. Ya. Afdol yang dikerjakan sepertiga malam terakhir.
Kalau itu sudah masuk sepertiga malam terakhir, ya berarti masuk. Tidak ada masalah. Yang afdolnya itu waktunya pokoknya sepertiga malam terakhir. Terserah dia mau kerjakan sholat malam itu langsung, ya langsung masuk sholat subuh, atau dia mengerjakan sholat malam tidur terlebih dahulu baru sholat subuh. Yang jelas dia jangan prioritaskan sholat malam tapi tidak sholat subuh. Yang jelas itu, ya. Jadi dia harus prioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Ya, yang jelas masuk sepertiga malam terakhir. Ya demikian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.